students in Era Pembangunan Umat Jakarta. Welcome back with me, your English teachers, Karina Vicky Dermawan. Guys, I'm so excited to see you. This time, we are going to learn about recount text, a topic that's really interesting, yeah? I'm sure that you have been learning or hearing about this topic before, ya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai recount text. Nah, sebelum Miss Karin jelaskan apa itu recount text, I want to ask you some questions, guys. Kalian pernah nggak punya diary? Atau kalian pernah nggak menceritakan pengalaman paling berharga kalian kepada orang lain? Pasti pernah ya, guys. Atau kalian pernah nggak mendengar orang lain seperti teman kalian menceritakan tentang pengalaman mereka berlibur di tempat impian mereka, misalkan. Nah, teman-teman, saat kita menjelaskan pengalaman yang terjadi pada diri kita, ya, yang pastinya terjadi di masa yang telah lampau, itu kita menggunakan action yang disebut recount text. Nah, untuk lebih jelasnya, I am going to show you an example. Nah, dalam teks ini, guys, sebelum kita masuk ke teks, aku mau tell you first, apa sih tujuan kita belajar recount text ini. I have full learning objective that I want you to be a master. First, kita akan belajar mengenai isi dan fungsi sosial dari recount text. Nah, nanti Miss Karin akan kasih contoh recount text, lalu kita akan pahami isinya dan fungsi sosialnya. Yang kedua, we are going to learn how to identify specific information from recount text, ya. Menjawab pertanyaan. Karena ada recount text pasti ada pertanyaan. Yang ketiga, we are going to learn about the structure and language teaching, about mengenai ciri kebahasaan, dan kita akan berlatih menulis teks recount sederhana. Oke. Now, let's begin. Sebuah teks yang berjudul A Trip to the Zoo, ya. Trip to kebun binatang. Kalian pasti pernah ya ke kebun binatang, ya. Nah, kalau kalian punya pengalaman yang sama dengan penulis ini, mungkin kalian juga bisa nih nulis recount text sederhana yang di dalamnya menuliskan rencana pengalaman-pengalaman kalian saat mengunjungi kebun binatang. Nah, kita baca ya. A trip to the zoo. Yesterday, my family and I went to the zoo to see the elephant. When we got to the zoo, we went to the shop to buy some food to give to the animals. After getting the food, we went to the nocturnal house where we saw birds and reptiles which only come out at night. Ada kata nocturnal. Do you guys know what is a nocturnal? Oke, kita punya vocab corner. Jadi, nocturnal adalah active at night. Adalah hewan-hewan tertentu yang disebut nocturnal, yaitu aktif dan keluar di malam hari, teman-teman. Oke. Kemudian juga ada kata go to. Mana go to? Oke. Go to artinya apa? Artinya di sini adalah arrive at. So, when we got to the zoo, at least itu artinya arrive at the zoo. Okay. So, when we got to the zoo, it means we arrive at the zoo. Ya, kita lanjutkan. To the nocturnal house, where we saw birds and reptiles which only come out at night. Jadi katanya ada jenis burung tertentu atau reptil-reptil tertentu yang termasuk dalam kategori hewan nocturnal yang keluarnya hanya di malam hari. Dan before lunch, we went for a ride on the elephant. Jadi sebelum makan siang, mereka naik gajah, ya. It was a thrill to ride it. Apa itu thrill? Nah, excitement. Jadi seru sekali. Jadi pengalaman naik gajah atau menunggangi gajah itu sangat seru sekali. Okay. That nearly fell off when he let go of the rope.
Katanya ayahnya hampir aja jatuh saat he let go. Apa itu let go? Release. Saat kita menggunakan gajah ada talinya gitu ya, harus dipegang erat-erat teman-teman. Dan ternyata ayahnya hampir terlepas ya. Ayahnya terlepas talinya, jadi hampir jatuh ke bawah katanya. During lunch, we fed some birds in the park. Apa itu fed? Nah ini, give food. Jadi mereka memberi makan kepada beberapa hewan ya. And then, in the afternoon, we saw some other animals like bear, monkey, tiger, and some pelicans. Nah, jadi ini urutan-urutan kejadian yang dilakukannya di masa lampau saat dia dan keluarganya berkunjung ke kebun binatang. Next, I really enjoyed this family trip. I enjoy spending time with my family and also learning about animals at the same time. Nah, jadi di bagian akhir disebutkan nih bagaimana perasaannya mengenai trip bersama keluarganya itu. Apakah dia suka, apakah dia tidak suka, gitu teman-teman. Nah, teman-teman semoga ini udah jelas apa isi dari recount text ini ya. Jadi recount text ini membicarakan tentang sebuah atau seseorang menulis dulu dia berjalan-jalan ke kebun binatang bersama keluarganya, lalu dia melakukan beberapa aktivitas seperti memberi makan hewan-hewan di taman, lalu dia menunggangi gajah, lalu dia melihat burung-burung dan reptil nokturnal yang keluarnya atau aktif hanya di malam hari, lalu mereka makan siang di dekat kebun binatang tersebut, dan terakhir mereka di sore hari melihat binatang-binatang lain seperti apa? Seperti beruang, monyet, harimau, dan beberapa pelicans. Nah, teman-teman, paham ya? Semoga paham mengenai teksnya. Setelah kita bahas teksnya, as usual, I give you some exercise. Tapi exercise-nya bukan menjawab pertanyaan, tapi to decide whether this statement are complete or are correct or incorrect ya. Jadi benar atau tidak nih kalimatnya. Let's see. Number 1. The writer went to the zoo with his or her family. Kenapa his or her? Whether the writer is a male or female. Jadi kita nggak tahu nih penulisnya perempuan atau laki-laki ya. Gitu. Jadi kita tulis her or her family. Benar nggak teman-teman? Apakah mereka pergi ke kebun binatang dengan keluarganya atau dia pergi sendiri? Nah, untuk mengetahui jawabannya, let's find the keyword. Yesterday, my family and I. Ternyata ada disebutkan my family. Artinya, it means the writer ke zoo-nya bersama his family. So, this statement is true. Yeah. Question number 2. They bought the food at the shop for their breakfast. Keyword. Bought the food. Breakfast. Apakah mereka membeli makanan di toko tersebut untuk sarapan mereka? Let's find it out. Ya. Yang mana ada kata shop? Ada kata shop. We went to the shop to buy some food to give to the animals. Jadi, apakah mereka membeli makanan untuk sarapan atau memberikan makanan mereka kepada hewan-hewan? Apa jawabannya? Ayo. Correct. These statements are false. Because yang benarnya adalah they bought the food at the shop for feeding the animal. Untuk memberikan makanan kepada hewan-hewan yang mereka lihat. Jadi bukan untuk sarapan mereka, tapi untuk hewan-hewan yang mereka lihat, oke? Statement number 3. They went to see the elephant first at the zoo. Tadi ada beberapa kegiatan yang berbeda yang mereka lakukan ya. Apakah mereka urutannya melihat gajah dulu nih? Atau mereka melihat yang lain nih teman-teman? Keywordnya apa? Elephant first. Bener nggak pertama kali mereka sampai di kebun binatang mereka nyari gajah teman-teman? Nah kita lihat ya. After getting the food, we went to the nocturnal house where we saw birds and reptiles. Ya.
Jadi hal yang pertama yang mereka lakukan adalah melihat bird, dan setelah itu barulah mereka melihat gajah ya. So, is it true or false? False. Ya. Next statement. They thought that riding an elephant was an exciting experience. Keyword, riding an elephant, exciting experience. Apakah mereka menunggangi gajah itu adalah pengalaman yang sangat menarik dan sangat seru? Kita lihat teman-teman dalam teksnya. Paragraf berapa yang menceritakan mereka menunggangi gajah? Yang kedua, let's see. It was a thrill to ride it. Ingat kata thrill tadi adalah artinya excitement. So, it's true, benar sekali. Okay, the last one. They stayed at the zoo until afternoon to see more animals. Benar nggak nih teman-teman? Keywordnya ingat. Stayed until afternoon. Mereka di kebun binatang itu sampai sore, supaya mereka bisa melihat binatang-binatang yang lain. Bener nggak nih? Ada nggak kata afternoon di sini? In the afternoon, some other animals. So, this statement is correct or true. Oke, jadi di sini ada 3 true and 2 false. Jadi gitu ya cara ngerjain true or false. Kita harus nyesuaiin nih keywordnya sama dengan teks yang ada. Oke. Nah, teman-teman, setelah kita pahami nih teks mengenai a trip to the zoo ya, ini merupakan teks contoh text recount atau recount text yang fungsinya adalah untuk menceritakan kembali pengalaman-pengalaman yang telah terjadi di masa lampau ya. So, definisi or a definition of recount text adalah apa? Yang barusan tadi Miss Karin jelaskan, yang aku jelaskan, yaitu teks yang untuk menceritakan pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lampau ya. Baik itu pengalaman yang menyenangkan, yang membuat kalian sedih, membuat kalian marah, ataupun membuat kalian kesal ya. Semuanya asalkan terjadi di masa lampau, maka itu dinamakan sebagai recount text. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan lihat nih, recount text itu strukturnya seperti apa sih? Apa sih gunanya mempelajari struktur teks? Supaya kalian nanti bisa menyusun teks recount sendiri teman-teman. Nah, sebagai bocoran nih, ada 3 struktur, ada 3 bagian yang membangun sebuah teks recount. Yang pertama adalah orientation, yang kedua series of events, dan yang terakhir adalah reorientation. Mau tahu lebih lanjut mengenai ketiga structure ini? Don't go anywhere, stay tuned on my YouTube channel. I'm Karina as your English teacher. I want to say thank you. Don't forget to study. Semangat!